Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, kita kembali belajar mengenai sinyal sistem yang kita buat dari Python. Pada pembuatan sinyal kali ini, kita akan bermain 3 batasan variabel. Yang pertama itu ada amplitudo, yang kedua itu frekuensi sudut, dan yang terakhir itu ada fase. Kemudian nanti di akhir video saya akan menjelaskan hubungan ketiga variabel di atas. Baik, langsung saja kita coba eksekusi programnya. Di sini saya menggunakan web dari Google Colab. Jadi kita bisa akses apabila kita memiliki internet, kita bisa akses secara gratis melalui browser Google ataupun browser lainnya. Baik, untuk karena kita di sini ingin menampilkan sinyal sujida dengan persamaan X, T, T di mana ini merupakan waktu, kemudian kita tampilkan sinyal, kemudian itu kita dikali dengan omega T, kemudian ditambah theta. Di mana untuk menampilkan sinyal itu kita membutuhkan variabel. Di sini kita nanti akan menggunakan 2 variabel. Baik, untuk membangun sebuah sinyal di dalam Python, kita menggunakan library matplotlib. Kita import library-nya, import ini ya, import matplotlib plot ASPL. Oke, kita import dulu. Oke, sudah berhasil. Di mana matplotlib ini berfungsi menampilkan batasan waktu di garis vertikal X dan menampilkan batasan tinggi rendahnya gelombang sinusoida pada garis horizontal Y. Kemudian yang kedua kita juga membutuhkan library dari NumPy. Import NumPy asnp. Library ini berfungsi untuk menampilkan pergerakan sinyal, di mana pada kali ini kita akan menampilkan sinyal sinusoida. Kemudian yang pertama juga sebelum kita melihat bentuk dari sinyal, kita tentuin dulu nilai dari T. T di sini adalah periode waktu. Kita bisa buat sebuah variabel T. Kita buat aja T variabelnya. Kita sama dengan kita gunakan itu space atau jarak. Kita menentukan batas pergerakan gelombang dari start hingga finish dalam periode waktu dalam satuan detik. Jadi kita gunakan line space. Ini merupakan jaraknya. Kemudian kita tentukan nilai jaraknya. Jadi kita di sini menggunakan satuannya itu detik, kita coba aja 0,3 sampai dengan batasannya itu sampai dengan 0,8. Oke, untuk koma itu kita di program menggunakan tanda titik, dan untuk pemisah itu yaitu koma. Kemudian juga kita memerlukan kita tentukan juga pergerakan dari gelombang. Pergerakan ini berapa kali sih gelombang itu bergerak gitu. Dari ini merupakan frekuensinya gitu, gelombang yang bergerak. Bisa 10, 100, 1000 sampai dengan puluhan ribu gitu. Di sini kita coba tentuin aja 100. Kita coba 100 dulu, nanti kita ubah lagi, kita lihat pergerakannya lalu kita analisa. Selanjutnya kita juga butuh
Untuk menampilkan amplitudo, itu kita buat persamaan PLT plot. PLT dot plot, kemudian dalam kurung T, ini waktunya. Kemudian di sini kita buat 50, kemudian dikali nanti kita menggunakan gelombang sinusoida, kita kalikan, lalu kita buat kurung lagi, 2 kita kalikan dengan NPV, kemudian 100, kemudian dikali dengan T atau waktunya. Oke, kita coba running. Jadi di sini untuk lens space-nya itu batasannya dari 0,3 sampai dengan 0,8 dengan pergerakan gelombangnya itu 100 pergerakan. Kemudian di sini untuk gelombang sinusoidenya itu 50. Kemudian untuk banyaknya gelombang di sini saya menggunakan 10 gelombang karena dia batasannya kecil atau nilai 100 itu sama dengan 10. Jadi kalau misalnya 10 itu sama dengan 1. Karena dia dikali dengan T. T itu sama dengan detik jadi 0,0, jadi 10 kali 100 kali 0,0 waktu, jadi hasilnya adalah 10. Di sini coba kita running. Oke, ada kesalahan di sini 100. 100 di sini harus dikali ya. Coba kita kalikan. Oke, ada kesalahan. Oke. Kita cari 2 dikali baris atas T dan skip 0,3. Oke. Kasih jarak. Oke. Kita coba cari ya. Kita coba cari. Baik, di sini kesalahannya ada baris di 2. Di sini harus menggunakan, kita harus import. Kita tarik libari NP karena kita menggunakan NP ya untuk menampilkan batasannya. Terus kita coba running. Oke, sini ada 0 ya. Dan 0. Oke, running. Oke. Jadi di sini sudah kelihatan ya untuk nilainya, batasan dari sinyalnya. Yang pertama itu dapat kita lihat batasannya di sini 0,3 sampai dengan 8. 0,3 sampai dengan 8 itu merupakan batasan sinyalnya. Kemudian untuk sinusoidanya ketinggiannya itu dari minus 40, kemudian tertingginya juga itu ada 40. Yaitu di sini kita menggunakan sinusoida 50 sebenarnya karena di sini kita bulatkan jadi 2. Kita coba buat sini 60. Ini untuk gelombang sinusoidanya. Maka dia akan tampil 60. Dan di sini kita coba 50 karena kita kalikan ke waktunya ya. Oke. Jadi ini bentuk dari gelombangnya.
Jadi di sini ada 100 pergerakan sinyal, pergerakan dari gelombang. Di sini bisa dihitung satu-satu. Ini pasti 100 dari start hingga finish itu 100 pergerakan dari gelombang. Untuk melihatnya kita coba ubah di sini ya. Jadi 10. Jadi ada 10 pergerakan nanti. Oke. Jadi di sini ada 10 pergerakan kita hitung. Di sini 1, 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, ke sini 6, ke sini 7, ke sini 8, ke sini 9, ke sini 10. Jadi itu untuk analisanya ada 10 pergerakan gelombang. Kemudian di sini kita amplitudo kan, ini merupakan tinggi rendahnya gelombang dalam satu periode. Yang dimaksud dengan satu periode adalah gelombang penuh, kemudian hubungannya dengan frekuensi sudut. Frekuensi sudut nih, frekuensi sudut yaitu banyaknya gelombang yang terjadi pada fase yang sudah ditentukan. Fase ini dari 0,3 sampai dengan 0,8. Kemudian fase merupakan banyaknya gelombang yang terjadi pada batasan waktu yang telah ditentukan. Batasan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita ada batasan waktu 0,3 sampai dengan 0,8. Banyaknya gelombang yang terjadi. Di sini kita buat 10. Itu merupakan fase. Nilai fasenya itu berarti 10. 10 pergerakan. Dari penentuan nilai ini, kita bisa menentukan berapa periode gelombang yang terjadi. Periode gelombang yang terjadi. Misalnya 3. Di sini kita tentukan 5. Dan pada amplitudo akan menentukan tampilan bentuk dari tinggi rendahnya gelombang dan berapa jumlah pergerakan pada batas waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman bisa ubah di sini berapa, misalnya 1, berarti 1 gelombang. 1 gelombang. Oke, kita ubah di sini 100. Ini 1 ya. Oke, di sini ada 10 pergerakan gelombang. Coba kita buat sini 1 aja. Oke, jadi di sini dapat kita lihat ada 1 gelombang yang terjadi. Kalau teman-teman ingin merubah gelombang, berapa banyak gelombang, ini ada 1 gelombang, tapi pergerakannya itu tetap sama, teman-teman. Pergerakannya tetap 100, karena kita buatnya 100. Misalnya kita buatnya 10, itu tetap terjadi 10 pergerakan. Nih, maka akan ada bencong-bencong sedikit, misalnya kita buat di sini 2 pergerakan, maka dia akan membentuk. Nah, di sini 2 pergerakan, maka dia lurus saja. Misalnya 4, maka dia akan membentuk, teman-teman. Oke, di sini akan membentuk. Itulah hubungannya amplitudo tinggi rendahnya gelombang. Di sini tinggi rendahnya gelombang, kemudian dihitung dari satu periode. Satu periode itu dari titik 0 naik ke atas sampai dengan ke bawah, lalu naik lagi ke 0. Itu merupakan satu periode. Kemudian hubungannya dengan frekuensi sudut, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi pada fase yang sudah ditentukan dan hubungan fase merupakan banyaknya gelombang yang terjadi pada batasan waktu yang telah ditentukan. Jadi itulah hubungan 3 variabel tadi, di mana frekuensi itu banyaknya terjadi pergerakan sinyal atau gelombang, kemudian amplitudonya itu naik turunnya sebuah gelombang, kemudian juga ada fase di mana itu pergerakan sinyal dari
0,3 sampai dengan 0,8. Di sini juga kita bisa ubah misalnya 9 atau 8, maka terjadi ada 8 gelombang. Contoh kita buat di sini 20. Maka terjadi 2 gelombang. Oke. Naik 1 gelombang, naik lagi ke atas. Jadi 2 gelombang. Misalnya 30, maka 30 gelombang. Dan di sini untuk pergerakannya kita bisa ubah juga ke 20, maka akan 20 pergerakan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga ke 20. Baik, itu penjelasan mengenai 3 hubungan variabel, batasan variabel yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama itu ada amplitudo, yang kedua itu frekuensi sudut, yang ketiga itu fase. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sinyal sistem yang kita buat dari Python. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.